Baiklah, anak-anak sekalian, kita mulai saja pembahasan kita tentang penerapan mad tabi'i dalam Quran Surat An-Naba. Tapi sebelumnya perlu kita ingat kembali, mad tabi'i itu adalah mad yang berdiri sendiri karena huruf jad, huruf mad itu. Jadi mad tabi'i itu adalah suatu mad yang masih murni. Mad tabi'i itu terjadi karena dipengaruhi 3 kejadian. Yang pertama yaitu karena huruf yang berharokat fathah bertemu dengan huruf alif, dan yang kedua adalah huruf yang berharokat kasroh bertemu dengan ya mati, dan yang ketiga adalah huruf yang berharokat dhamma bertemu dengan wawu mati. Nah, sebagai sebuah contoh, huruf yang berharokat fathah itu bertemu dengan huruf alif. Ini kita ambil dalam lafal surat An-Naba ayat yang pertama. Amma yatasyaa'alun. Nah, di sini harokat fathah dipertemukan dengan huruf alif. Nah, ini dibaca panjang, 2 harokat. Kemudian pada ayat selanjutnya masih dalam surat An-Naba, yaitu waja'alna naumakum subata. Nah, di sini ada waja'alna, huruf nun fathah bertemu alif. Naumakum subata. Di sini ada ba bertemu dengan alif. Dan bisa anak-anak sekalian cari contoh yang lain pada ayat-ayat berikutnya. Pasti di sini alasan terjadinya mad tabi'i yaitu yang pertama, harokat fathah bertemu dengan alif. Kemudian yang kedua yaitu alasan terjadinya pembacaan mad tabi'i, yaitu huruf berharokat kasroh bertemu dengan ya mati. Ini bisa kita ambil contohnya masih dalam surat An-Naba. Bisa kita ambil pada salah satu ayatnya, misalkan anin naba'il azim. Nah, di sini azim, jimnya itu kita baca 2 harokat atau 1 alif. Kemudian alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, di sini ada 2 harokat kasrah yang dipertemukan dengan huruf ya mati. Yang pertama yaitu alladzi, dan yang kedua fihi. Nah, ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya hukum bacaan mad tabi'i.
Dan yang selanjutnya ini bisa kita ambil pada salah satu contoh kalimat inna yaumal fasli kana miqata. Ini ada mim kasroh i bertemu dengan ya mati. Kemudian labisina fiha ahqaba. Di sini ada dua kejadian juga antara sya kasroh i bertemu dengan huruf ya mati dan fa kasroh i bertemu dengan ya mati. Alangkah baiknya Ananda sekalian perhatikan tanda panah yang menunjuk kepada hukum kejadian mad tabi'i. Dan selanjutnya adalah hukum penyebab terjadinya hukum bacaan mad tabi'i, yaitu huruf yang berharokat dhamma dipertemukan dengan huruf waw mati. Nah, ini kita bisa ambil contohnya masih dalam surah An-Naba. La yadukun. Nah, di sini terambil kalimat da, domau, dan waw syukun. Ini bisa dilihat dari tanda panah yang menunjuk kepada lafal ayat tersebut. Ada ya, da, domau, dan waw syukun. Kemudian yang kedua qaf, domau, dan waw syukun. Yajukun. Nah, ini dibaca dua harokat. Dan yang kedua adalah yarjuna hisaba. Ju jim domau bertemu dengan waw syukun. Dan yang ketiga wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Nah, di sini ada huruf ba domau bertemu dengan waw syukun. Dan yang terakhir adalah la yasma'una fiha. Nah, huruf waw mati sebelumnya ada ain, doma, u. Ini masih dalam kategori hukum bacaan mad tabi'i. Baiklah Ananda sekalian, silakan Ananda cari di surah An-Naba contoh yang lainnya yang masuk ke dalam kategori yang menjadi penyebab bacaan tersebut dibaca mad tabi'i atau bersifat asli. Silakan dicari pada ayat-ayat dalam surat An-Naba maupun surat lainnya. Alhamdulillah Ananda sekalian, demikianlah beberapa contoh kalimat yang merupakan atau termasuk ke dalam kategori hukum bacaan mad tabi'i yang disertai dengan alasan-alasan kejadian suatu bacaan yang menyebabkan bacaan tersebut harus dibaca sebagai mad tabi'i. Untuk mempertajam hasanah keilmuan tentang ilmu tajwid, khususnya tentang ilmu mad, tentang hukum bacaan mad, Ananda sekalian silahkan dipelajari
dan dipertajam di rumah. Semoga saja walaupun singkat, ini dapat menambah ilmu kepada kita untuk memperbaiki tata cara bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Jazakumullahu khairan katsir. Syukran lakum jami'a. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.